Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali di dalam ibadah evangelisasi kita. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 51 ayat 1 sampai 2. Tolong hamba-Mu ya Allah. Tolong hamba-Mu ya Allah, puji akan rahmat-Mu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Ajarkanlah aku nyanyi lagu saleh yang merdu. Haleluya, aku pegang kasih-Mu yang menebus. Sampai pada masa ini Tuhan peliharaku. Dengan perkenan-Mu nanti ku kan sampai ke sorga. Bila aku luar kandang dalam banyak bahaya, Yesuslah yang melepaskan dengan darah-Nya suci. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anak-Nya Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika Engkau terus memberkati kami melewati hari-hari kami hingga pada saat ini. Terlebih-lebih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan waktu bagi kami untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah evangelisasi yang kami laksanakan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan di dalam setiap program dan pelayanan yang kami laksanakan di gereja Tuhan, sekalipun masih diperhadapkan oleh kondisi dan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat berkelimpahan bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 130 ayat 1 sampai 2. Mari ya Roh, tolonglah kami baca kitab-Mu. Kami dengar firman-Mu, firman yang Kau ilhamkan, firman yang beri sentosa pada hati setia. Jika turut sabda-Mu, kami
dapat berkat-Mu. Kami lihat wajah-Mu kelak dalam kerajaan-Mu. Kami menang serta-Mu waktu kedatangan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dan buka hati kita. Kita sambut dengan mengangkat pujian kita dari nyanyian nomor 140 ayat 1 sampai 2. Saksikan Tuhan Yesus, sahabat yang benar. Saksikan Tuhan Yesus, sahabat yang benar. Nyatakanlah kasih-Nya serta anugerah-Nya. Bersaksi bagi Yesus, penolong bagimu. Hai nyanyi bagi Yesus, juru selamat dunia. Saksikan Tuhan Yesus yang ampunkan dosa, dan berkat-Nya membawa kita masuk surga. Saksikan Tuhan Yesus, suara-Mu nyaringkan. Aku mengasihi-Nya yang mati gantiku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam ibadah evangelisasi kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Engkau juga mempersiapkan kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kami di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, penghibur bagi kami, memberikan pertolongan bagi kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan tetap
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena itu berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10-20. Efesus pasal 6 ayat 10-20 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Efesus sebenarnya Rasul Paulus berbicara tentang berlawan dengan kuasa-kuasa dan juga berlawan dengan pemerintah-pemerintah yang bukan soal duniawi, tetapi soal rohani. Dalam suratnya ini sebenarnya Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk berjaga-jaga. Kita ini sekarang dalam keadaan perang, darurat perang. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu siap-siaplah selalu. Jangan sampai lengah. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tunjukkan kehidupanmu yang benar. Lakukan segala sesuatu dengan berjaga-jaga. Dan tetap siaga dengan doa-doamu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang dikatakan Rasul Paulus ini karena jemaat di Efesus itu menghadapi permasalahannya bukan dalam intern, tetapi orang-orang di ekstern, orang-orang di luar. Dan juga apa? Penyesat-penyesat. Banyaknya ajaran-ajaran, banyaknya bujukan-bujukan yang mengajak orang meninggalkan imannya. Dan itulah yang dihadapi orang-orang di Efesus. Karena itu melalui suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan kita ini sekarang dalam perang loh. Kita berperang sekarang ini. Karena itu jangan lengah. Perang apa? Perang kerohanian. Karena itu apa? Persiapkan senjata-senjata yang diberikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah tahu perlengkapan-perlengkapan itu. Tetapi yang sering kita lengahkan adalah kewaspadaan kita. Kita tidak waspada, kita tidak siap-siap, kita tidak berjaga-jaga. Kita cukup dengan perlengkapan-perlengkapan senjata kita tanpa mempersiapkan segala sesuatu. Persiapan itu bukan berarti, oh yang penting aku sudah siapkan. Bukan.
Persiapan itu adalah ketika kita, diri kita, batin kita, hati kita berjaga-jaga selalu. Karena itu tetap Rasul Paulus mengingatkan supaya berjaga-jagalah. Penting sekali berjaga-jaga. Penting sekali kita untuk mempersiapkan diri kita terhadap segala sesuatu. Mungkin kita sudah kuat seperti orang-orang Efesus itu. Ayat 10 sampai 12 itu berbicara tentang nasihat supaya kuatlah di dalam Tuhan. Kemudian kelanjutannya penjelasan tentang senjata Allah supaya setiap orang percaya dapat berdiri tegap dalam perang melawan iblis. Yang ketiga adalah pentingnya berjaga-jaga di dalam doa. Mungkin kita sudah siapkan segala sesuatu untuk senjata kita melawan iblis. Tetapi kita tidak berjaga-jaga di dalam doa. Kita menganggap sepele, kekuatan iblis itu luar biasa. Dia bukan menggunakan kepanikan. Dia tidak menggunakan keruwetan, enggak. Iblis menggunakan ketenangan. Dan banyak orang di dalam zona nyamannya akhirnya jatuh ke dalam iblis. Jatuh ke dalam godaan iblis. Banyak orang sebenarnya jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena berkat yang sudah diberikan Tuhan begitu banyak. Karena apa? Karena kita tenang-tenang. Tidak ada masalah. Ekonomi kita bagus. Keadaan kita makmur. Dan kita pelan-pelan digeser oleh iblis untuk akhirnya merubah haluan iman kita. Yang tadinya mengandalkan Tuhan, sekarang mengandalkan materi. Yang tadinya tetap berdoa kepada Tuhan, sekarang sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Yang tadinya kita itu siap siaga selalu, kita akhirnya lengah karena banyaknya urusan-urusan dan kita tidak bisa membagi waktu kita untuk Tuhan lagi. Nah, karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita dengan doa-doa kita. Nah, berbanding terbalik dengan keadaan kita sekarang ini, kita dalam keadaan pandemik. Keadaan pandemik ini membuat kita juga was-was. Dan kewaswasan ini tidak akan pernah dimanfaatkan iblis untuk menggoda kita. Ketika kita was-was, ketika kita mempunyai pergumulan-pergumulan, kita dekat kepada Tuhan. Dan kita tetap mempersiapkan persiapan-persiapan kita. Lalu yang terjadi bagaimana? Kita akhirnya meninggalkan dan tetap menang terhadap kuasa-kuasa iblis. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi hari ini juga kita harus menggunakan nasihat Rasul Paulus ini supaya kita juga menang terhadap keadaan ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau keadaan perang, kita mempersiapkan pakaian perang kita supaya kita jangan mati konyol. Kalau keadaan perang, kita juga siap-siap dengan benteng-benteng kita supaya kita tetap menjadi pemenang. Nah, dalam keadaan pandemik ini, sebenarnya kita juga siap dengan protokol-protokol kesehatan kita. Dan ini kelemahan kita orang di Medan sekarang ini. Sampai hari ini, Medan tetap tinggi penularan. Karena apa? Karena kita bandel. Keadaan pandemik, kita tidak menggunakan pakaian pandemik kita. Kita nggak menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan sudah diajarkan pemerintah. Berkali-kali pemerintah mengatakan, pakai masker, cuci tangan. Ya. Kita menjaga jarak. Membatasi diri dengan kepergian-kepergian kita. Tetapi kita tidak menganggap itu sebagai hal yang penting.
Dan akhirnya banyak orang yang tertular. Dan corona itu, ya COVID-19 itu di Medan cukup tinggi sampai menjadi berita nasional sekarang ini. Sementara daerah lain Jawa dan Bali sudah turun menjadi level 3, kita masih tetap level 4 penularan corona. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini mengajak kita untuk bersiap-siap selalu. Jangan konyol. Ingat, ketika kita melaksanakan protokol kesehatan bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang lain juga, untuk orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak juga untuk mempersiapkan diri kita dengan pentingnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam doa untuk perang rohani kita. Tetapi juga berjaga-jaga di dalam protokol kesehatan untuk keadaan kota Medan ini sekarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah. Ini adalah harus pekerjaan bersama. Tidak ada satu orang yang bisa menyebabkan kebaikan di Medan ini. Ini kerjaan kita semua. Demikian juga dalam hal kerohanian. Jangan pikir dengan doa kita saja semua orang bisa selamat. Tidak. Perang rohani ini adalah perang terhadap iblis. Dan itu juga menjadi bagian daripada kebersamaan kita dalam iman bersama kita. Mari kita berjaga-jaga dalam doa kita. Jangan pikir seorang saja di rumah tangga kita atau di kelompok kita, di persekutuan kita sudah cukup untuk menghalau keganasan iblis itu. Bukan seperti itu. Kita bisa menang bersama. Kita juga bisa melaksanakan bersama. Mari kita hidup di dalam kebersamaan kita dengan memakai senjata Tuhan. Menggunakan senjata Tuhan menghadapi keadaan kita sekarang ini. Kalau kita dalam keadaan kesusahan biasanya dekat kepada Tuhan, mari kita manfaatkan kedekatan kita kepada Tuhan ini untuk tetap semakin melihat begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, hal ini segera bisa kita selesaikan. Kita bersama melaksanakan protokol kesehatan kita. Kita bersama dalam doa kita. Kita bersama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakinlah Tuhan menyertai kita dalam menghadapi perang rohani kita ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan kami. Kami datang padamu Tuhan membawakan pergumulan-pergumulan kami. Kami merasakan bagaimana kesesakan kami dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Tuhan menyertai kami. Berikan kekuatan dan pertolongan. Berikan rezeki bagi kami. Sertai kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kehidupan persekutuan kami juga Tuhan. Biarlah bertambah-tambah di dalam kami melaksanakan kasih Tuhan. Untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung. Untuk saling menghibur, untuk saling bertegang rasa, karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan persekutuan. Kami hidup karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami dapat bertahan dalam menghadapi keadaan kami ini, karena kami mempunyai Tuhan kami yang membawa kami dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kami. Bapa di sorga, pada saat kami datang padamu Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga masing-masing kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di rumah tangga kami. Berikan kepada kami kasih Tuhan. Berikan kepada kami damai sejahtera.
Biarlah kami saling menghormati ibu, bapa, dan anak-anak, saling mendoakan sehingga kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Berikan pekerjaan yang layak bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami cukup banyak. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan sertai mereka dalam kesehatan mereka. Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengikuti pelajaran-pelajaran mereka. Walaupun secara daring, Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi guru-guru mereka untuk mengajarkan mereka, walaupun mengajarkan secara daring. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan menyertai mereka dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk tetap bersemangat untuk menjatuhkan lamaran-lamaran mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan dan perantauan mereka. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Biarlah mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dan mereka tetap mengingat Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka di perantauan mereka. Bapa di sorga, pada saat kami datang padamu Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Biarlah persekutuan kami semakin baik adanya. Tuhanlah yang menyatukan kami, dan biarlah kami tetap dapat bertegur sapa untuk tetap saling menguatkan di dalam menghadapi kehidupan kami pada masa sekarang ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau memberikan kekuatan bagi pemerintah kami. Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Di malam hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan melalui pengobatan dan perawatan yang mereka dapatkan. Biarlah hari lepas hari mereka semakin sehat dan Engkau menyertai mereka dalam menghadapi penyakit yang mereka derita. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kasih-Mu. Hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan kami untuk dapat digunakan bagi persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bermohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 137. Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya melimpah hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun
Yesus, berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat malam, salam bagi kita semua.